Oke, perkenalkan nama saya Arnold Sambi dengan NIM 2023-1131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan aplikasi sistem kontrol industri yang berlaku hingga saat ini. Di mana presentasi ini untuk menelusuri evolusi sistem kontrol industri dari solusi mekanik kuno melalui otomasi listrik dan elektronik hingga era digital yang menggabungkan PLC, DSC, IoT, dan AI. Fokus pada momen kunci, teknologi, dan aplikasi nyata. Nah, awal mulanya itu ada pada era mekanik, di mana inovasi kuno, di mana pada abad ketiga sebelum Masehi ada Ctesibius dan Heron, di mana dia berpendapat bahwa katup pelampung untuk pengisian otomatis itu pada tahun 1620, di mana termostat dimetat awal oleh Cornelis Drebbel untuk kontrol suhu. Kemudian ada mekanisme produksi, di mana pada tahun 1745 terdapat pentel untuk mengarahkan keefisiensian kincir angin. Kemudian pada tahun 1784, menurut Oliver Evans, itu dia menemukan sistem kontrol industri berupa kincir tepung terotomatasi sebagai contoh mekanisasi proses. Kemudian ada revolusi industri dan kontrol otomatis awal, yang mana untuk teori kontrol itu ditemukan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1868 yang memformalkan stabilitas sistem kontrol tertutup berdasarkan regulator Watt. Kemudian ada revolusi penerapan PID, di mana dimulai pada tahun 1922 yang ditemukan oleh Nicholas Wynorski yang mengembangkan konsep PID untuk kembali otomatis kapal yang menjadi dasar untuk kontrol modern. Kemudian ada otomasi produksi pada tahun 1910 yang ditemukan oleh Henry Ford dan jalur perakitan memperhatikan kebutuhan kontrol terkoordinasi pada skala yang besar. Kemudian dari mekanik ke otomatis ke cerdas. Di sini terdapat diagram blok Simulink untuk inverter 200 watt, di mana gambar ini merupakan regulator watt yang mekanis di sebelah diagram kontrol PID yang menekankan transformasi konsep kontrol dari perangkat fisik ke algoritma secara otomatis. Kemudian ada era elektronik dan lahirnya PLC, di mana pada tahun 1968 Monicon 084 merupakan PLC pertama ditemukan oleh Richard K. Morley. Kemudian PLC ini menggantikan relay logical ladder memudahkan program dan fleksibilitas. Kemudian pada tahun 1977 di mana ditemukan PLC berbasis mikroprosesor, yaitu Intel 8080 untuk mempercepat operasi lokal. Kemudian ada digital control, di mana ditemukan 1962 berupa Direct Digital Control atau DDC yang memulai menggantikan regulator yang analog untuk membuka kontrol berbasis komputer. Kemudian ada sistem kontrol terdistribusi atau DCS dan arsitektur modern. Yang pertama ada hierarki kontrol, di mana terdapat level 0 ke level 4 dari sensor atau aktuator hingga penjadwalan dan ERV. Kemudian aplikasi industri, di mana JCS banyak dipakai untuk dunia kimia, energi, minyak dan gas untuk keamanan dan stabilitas proses. Kemudian ada aplikasi terkini dapat menggunakan IoT, AI, dan prediktif, di mana otomatis jalur produksi berupa versi dan robotik untuk kecepatan dan konsistensi. Kemudian ada proses kimia dan penyulingan menggunakan JCS dan kontrol PID lanjut untuk kestabilan. Kemudian ada IoT dan AI untuk predictive maintenance, otomasi secara real time. Untuk contohnya itu
adalah pengurangan downtime sebanyak 60% berkat VLC dan analitik. Kemudian untuk kesimpulan dan arah masa depan itu ada transformasi berkelanjutan, di mana perubahan dari mekanik ke digital menunjukkan peningkatan secara efisiensi, fleksibilitas, dan keselamatan. Kemudian ada teknologi kunci di mana kita menggunakan AI, IoT, cloud, dan cyber security yang akan menentukan kemampuan kontrol generasi berikutnya. Kemudian ada panggilan untuk bertindak, di mana kita berinvestasi untuk sistem kontrol modern dan tenaga ahli adalah kunci daya saing dan keberlanjutan industri. Nah, untuk sumbernya dapat dilihat pada link berikut. Saya mengambilnya dari jurnal di link berikut. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.